Halo teman-teman, apa kabar? Miss Nova harap semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, kali ini kita akan berpetualang dan menjelajah tentang indera pendengar, yaitu telinga. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara kerja telinga? Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama ya. Nah, mari kita belajar. Permisi dokter. Iya, Nek, ada yang bisa saya bantu? Iya dokter, sepertinya pendengaran nenek ini terganggu. Bagaimana ya? Nah, Nek, kebetulan sekali. Kali ini teman-teman kelas 4 sedang belajar tentang indera pendengar, yaitu telinga. Nah, Nenek mau ya bantu saya ya? Baiklah Bu dokter, tapi bagaimana caranya? Nah, Nenek lihat kan ada figura di sebelah saya ini. Nenek bisa masuk ke figura tersebut. Baiklah Ibu dokter, nenek masuk ya. Beragam bunyi yang kita dengar berasal dari benda yang bergetar. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Telinga manusia hanya mampu mendengar suara dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bagian-bagian pada telinga. Bagian-bagian pada telinga terdiri dari bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Nah, Nek, sekarang kita sedang berada di bagian telinga luar. Pada bagian telinga luar, yang pertama ada daun telinga. Daun telinga ini fungsinya untuk menangkap suara dari luar. Lalu masuk sedikit, kita akan ke lubang telinga. Lubang telinga ini fungsinya untuk tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Lalu coba nenek masuk lagi lebih dalam, di situ ada liang telinga. Liang telinga ini fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi dan meneruskannya ke gendang telinga. Selain itu, fungsi pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Nah, Nek, kita lanjut ya ke bagian telinga yang kedua. Coba Nenek lebih masuk ke dalam lagi. Nah, Nenek sekarang berada di bagian telinga tengah. Pada bagian telinga tengah yang pertama, di situ ada gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya untuk menerima getaran bunyi dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Dari gendang telinga yang kedua, bagian telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, fungsi ketiga tulang pendengaran ini adalah untuk memperkuat getaran bunyi dan meneruskannya ke koklea atau yang biasa disebut rumah siput. Ya, Nek, sekarang Nenek berada di bagian telinga dalam, bagian yang terakhir, yang ketiga. Nah, sekarang Nenek berada di tiga saluran setengah lingkaran. Tiga saluran setengah lingkaran ini fungsinya untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh kita, Nek. Nah, Nenek coba maju sedikit lagi, di situ ada koklea atau yang bentuknya seperti rumah siput. Jadi disebutnya rumah siput. Fungsinya adalah menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Bu dokter, ini kenapa ya? Saya kok bergetar-bergetar seperti ini ya Bu dokter ya? Iya, Nek, karena Nenek berada di telinga dan telinga sedang mendengarkan sebuah suara dari luar. Kita kan mendengarkan suara dari luar ya, teman-teman. Nah, getaran bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Misalnya ketika kita bertepuk tangan. Setelah itu bunyi akan
ditangkap oleh daun telinga, masuk melalui liang telinga, dan kemudian menggetarkan gendang telinga serta tulang-tulang pendengaran. Lalu bunyi akan ditangkap oleh koklea atau yang biasa disebut rumah siput dan dikirim ke otak melalui syaraf pendengaran. Setelah itu, otak akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, Nek, kenapa telinga Nenek sakit? Karena Nenek mengalami gangguan pada indera pendengaran Nenek. Jika kita tidak merawat, menjaga kebersihan telinga kita dengan baik, maka yang akan terjadi akan mengalami gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini dapat disebabkan oleh bisa penyakit, bawaan lahir maupun kecelakaan. Nah, saya akan menjelaskan kepada Nenek dan teman-teman apa saja gangguan yang ada pada indera pendengaran. Yang pertama adalah otitis media atau congek. Nah, otitis media atau congek ini biasanya adalah radang telinga karena telinga kita ada virus dan bakteri. Nah, biasanya muncul nanah pada liang telinga. Nah, gejala yang ada pada otitis media atau congek ini biasanya dengan timbulnya nyeri pada telinga, berkurangnya indera pendengaran, lalu sampai robeknya gendang telinga kita. Gangguan indera pendengaran yang kedua adalah tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi maupun suara. Jadi sama sekali tidak bisa mendengar. Tuli disebabkan oleh rusaknya gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya syaraf pendengaran. Gangguan yang ketiga adalah otosklerosis. Otosklerosis ini adalah kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Akibatnya tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Biasanya ditandai dengan sulitnya kita mendengarkan suara yang cukup rendah dan sebuah bisikan. Nah, biasanya juga telinga kita sering merasakan denging. Lalu kita sering merasakan pusing dan cenderung berbicara dengan suara pelan karena kita merasa suara kita cukup keras. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya merawat telinga. Kita harus merawat kesehatan dan kebersihan telinga kita dengan baik supaya terhindar dari gangguan indera pendengaran. Cara merawat telinga yang pertama adalah kita harus membersihkan telinga kita dengan kapas dan baby oil atau air yang bersih. Cukup bersihkan telinga bagian luarnya saja ya. Nah, yang kedua, tidak memasukkan benda-benda tajam kepada telinga kita. Lalu yang ketiga, membersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT jika ada kotoran pada telinga yang mengganggu. Lalu yang selanjutnya, kita dapat menghindari bunyi atau suara yang terlalu keras. Segeralah pergi ke dokter THT bila teman-teman ataupun nenek mengalami gangguan pendengaran. Ya, Nek, terima kasih ya sudah membantu saya dan juga teman-teman kelas 4. Untuk perawatan selanjutnya, Nenek bisa datang lagi ya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran dan kita sudah menjelajah tentang bagian-bagian telinga. Sampai jumpa teman-teman, bye.